Ini sebelum saya menyampaikan pertanyaan Pak Yai, ini saya mendapat suatu pengalaman di mana di lingkungan saya, terutama saudara-saudara saya sendiri, yang awalnya pengamal sholat wahidiyah, kemudian mencoba-coba atau mungkin membanding-bandingkan ke torikoh yang lain, ada juga yang bahkan menurut saya pribadi ada yang sampai ke ilmu kejawen. Karena di situ saya tanya, kalau saya masalah toriko saya nggak begitu banyak tanya karena saya juga tidak paham tentang toriko. Cuman menurut pengakuan beliau-beliaunya itu pada saat dia masuk di toriko itu merasa lebih sakral atau apa karena komunitas mungkin karena banyak orang habaib atau banyak kiai-kiai itu. Dan yang lain yang masuk di ilmu kejawen merasa dirinya itu lebih tenang. Karena di situ saya ikuti aja sering memutar lagu-lagu Jawa sakral. Itu memang kalau di artinya saya telah itu memang petuahnya itu memang bagus-bagus. Dan saya tanya, mereka merasa tenang. Bahkan saya ajak membahas masalah ilmu makrifat, mereka lebih piawai. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai pengamal wahidiyah sampai sejauh manakah kita mempertahankan amalan sholat wahidiyah? Yang mana sholat wahidiyah itu sebetulnya kan ilmu untuk menjadi makrifat kepada Allah. Nah, kalau secara pembahasan tadi, tapi tetap ini Pak, tetap mengamalkan wahidiyah, ajar apa itu sholat wahidiyah bermujahadah, tapi dia ikut juga di kejawen, ilmu kejawen itu gimana Pak? Supaya kita itu tetap mempertahankan amalan sholat wahidiyah itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana iddal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Amma batu hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus dumateng Ustadz Kasmuji selaku ketua PSW Kecamatan Beji, kepada Abah Haji Siddiq Ketua Yayasan Al-Ma'ruf
Keduanya yang saya taati, saya muliakan. Segenap pengurus PSW Kecamatan Beji dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Ustadz Bapak Agus Sunaryo selaku penata acara yang saya taati. Hadirin yang saya muliakan, situasi zaman di mana ujian untuk menjatuhkan manusia dari martabat ini sudah sangat banyak sekali. Sampai-sampai kalau nurut Jongko Joyoboyo ati teko suatu masa molimo pada puncaknya. Paham ya? Molimo, maling, madon, main, sudah ada molimo. Ini sudah pada puncaknya, sulit untuk dikendalikan. Beja-bejane wong iling isik duwe bejo wong iling kelawan waspada. Oleh karena itu kita harus menggali ilmu, digali. Lebih-lebih Al-Quran, di mana dalam Al-Quran itu ada suatu benteng. Ini kudu digoleki, harus dicari. Bukan hanya dicari untuk menemukan saja, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Benteng untuk masuk ke dalam itu diterangkan dalam surat Ibrahim. Alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ini baru bisa selamat. Di zaman fitnah itu Allah menerangkan, suruh mencari. Ya. Disuruh mencari. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, selain dibaca, selain jadi wirid, harus masuk ke dalamnya. Itu baru selamat. La ilaha illallah, itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kokoh, indah, dan pasti membuahkan. Kokoh, indah, dan
berbuah. Kita harus di situ. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Sang Pencipta membuat perumpamaan yang akan menyelamatkan manusia berupa kalimat tauhid, berupa kalimat tauhid la ilaha illallah yang harus dipraktekkan, bukan hanya dielmoni saja. Ya. Apa perumpamaannya? Kasajaratin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan itu digambarkan sebuah pohon yang baik, ya, yang menjulang ke langit, di mana cabang-cabangnya asluha sabitun, akarnya menancap, tidak boleh goyah. Jadi nyekel la ilaha illallah kali goyah. Asluha sabitun, kalau itu berbuah subur wa far'uha fis sama, akan tumbuh ke langit. Ya, tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha, yang buah itu akan membuahkan setiap musim. Kalau di sini dalam tafsir setiap saat, tidak ada henti-hentinya. Kalau kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada yang membimbing, jadi anak guru nih, ya tentu guru rohani. Ini akan berbuah di dalam jiwa seseorang. Kalau memang dalam dakwah ini setiap musim di sini setiap saat, tidak pernah berhenti dengan izin Tuhan kita, dengan izin Allah itu sendiri. Jadi zaman yang demikian ini golek ono la ilaha illallah yang berupa pohon yang digambarkan oleh Allah, kasajaratin thayyibatin, berupa pohon yang baik, yang mana kokoh akarnya menancap di dalam tanah, cabang-cabangnya bertebaran di atas. Jadi witnya itu, pohonnya itu banyak cabang-cabang yang setiap saat berbuah. Inilah akhirnya dalam ilmu banyak ulama-ulama menyampaikan kudu digoleki. Ini. Hadirin yang saya muliakan, zaman sudah seperti ini. La tazalu ta'ifatun min ummati ala zahirina alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Al-hadis. Di setiap saat tidak ada sepi-sepinya setiap zaman. Wafat diganti, ketika habis masanya diganti, hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Yang membawa perkara hak, walaupun banyak tantangan, tapi Allah mengutus, memilih, mengangkat penerus Rasulullah di setiap zaman, tidak sepi daripada orang itu. Dalam tafsir itulah rijalullah, kekasih-kekasih Allah. Di sini hadirin.
Oleh karena itu dalam ilmu itu disebut ghaus. Ghaus artinya pertolongan. Karena ini merupakan suatu perbuatan menolong karena dikehendaki Allah, ghaus, al-ghaus, maka disebut murabbi, pembimbing. Nah tadi disebut setiap zaman hanya satu. Loh ini dicari, al-ghaus itu dicari. Semua ulama-ulama besar, bahkan guru-guru thariqah ini masih mencari ghaus. Bukan karena ilmunya, tapi memasukkan ilmu supaya menjadi sadar kepada Allah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah, yang mengusulkan kepada Allah Tuhan yang maha luhur. Itu ghaus. Lah alhamdulillah kita di dalam bimbingan kebetulan ya alhamdulillah bifadli Rabbi kula panjenengan saya mendapat bimbingan. Di situ ada hubungan ya ayyuhal ghausu salamullah. Tidak harus tahu siapa orangnya. Syukuran kalau ada yang diberitahu. Sing cekel, sing rapi. Yang sungguh-sungguh. Karena bukan hanya ilmiah. Nggih. Kalau ilmiah itu indah. Ilmu apapun. Ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu makrifat, itu ilmu, itu pengetahuan. Pada kali gini, kalau kita ingin kenal kepada Allah, Rasul pun mengatakan, kenalilah dirimu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ jelas siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Itu ilmu. Saya bicara ini ilmu, tapi supaya ilmu itu menjadi hidayah ke dalam hati, masuk ke dalam jiwa, ini butuh pembimbing. Satu zaman hanya satu, Ghausu hadaz zaman. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Dilihat saja doanya. Dilihat saja perjuangannya. Sebab Ghaus itu memiliki ciri, selain dia tidak pernah lepas oleh Allah, ditakdir selalu menghadap pada Allah. Qalbuhu yatufullaha daiman, hatinya senantiasa lillah billah terus karena dipilih. Ciri khas seorang Ghaus, wa hamlu humumi ahli dunya. Beliau itu ditugaskan memprihatinkan, memikirkan keadaan umat di zamannya. Siapa dia? Didelok doa yang kita baca, Allahumma barik fima khalaqta. Coba. Beliau itu memperjuangkan, ya Allah, berilah kebaikan, berilah barokah, tambahnya kebaikan di setiap makhlukmu ya Allah. Coba, apa ada doa yang panjang temui? Ini artinya siapa beliau itu? Baligh jami'al alamin
Ya Allah, sampaikanlah ajakan kami ke penjuru alam. Coba. Kita menemukan. Cuma karena kita tidak yakin, hati tidak puas, mencari ke sana kemari, malah jauh, malah putus bimbingan itu. Maka panjenengan kami di sini lurus kenceng. Apa bimbingannya? Dipelajari. Lirasul birasul. Kulon jenengan ku umat sapa to? Ayo saya tanya, umat sapa? Betulkah itu? Yakinkah itu di hati kita? Apa hanya pura-pura? Aja Pak. Kita umat sapa? Kalau kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita umatnya Rasulullah, mengapa kalau Rasulullah ke barat kita ke timur? Kalau Rasulullah sangat khusyuk, sangat tunduk, kita kok tidak? Buktikan kalau kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau kita lil ghaus bil ghaus. Kita yakin adanya ghaus yang menuntun kita. Kemana kita? Hati kita di mana? Sudahkah kita berbaju lil ghaus bil ghaus dalam berguru ini? Apa kita berbaju di luar itu? Jadi kalau kita ini sebagai pengamal Wahidiyah berbaju lil ghaus bil ghaus, ya selalu nurut, karena lil ghaus bil ghaus itu ibarat imam, sedangkan imam kita menuntun ke barat, kita malah ke timur. Coba, inilah permasalahan mengapa kita mujahadah puluhan tahun tapi tidak membuahkan hasil, karena kita tidak memakai pakaian yang diberikan oleh pembimbing rohani kita. Kerendahan. Lil ghaus bil ghaus, lir rasul bi rasul. Kita selalu jauh dari Rasulullah. Hadirin, makanya perjuangan ini sangat banyak ujian. Mestinya kalau nurut dawuh tadi, perjuangan Wahidiyah tadi, ajarannya lillah bilali rasul birasul, itu ibarat seperti kalimatan thayyibatan kasajaratin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalau itu benar, tu'ti ukulaha kullakhinin bi'idni rabbiha. Coba, mestinya akan membuahkan. Mestinya kita ini orang mujahadah akan berbuah yang akan dilihat, dirasakan, dimakan, disantap oleh umat. Karena kita membawa pohon itu. Ingat bapak-bapak, kulon jenengan mengamalkan Wahidiyah, pembersih hati. Masyarakat itu gak ndelok hati kula. Masyarakat itu tidak melihat hati panjenengan. Wis to andekan panjenengan sebagai walinya Allah, sing didelok itu lahirnya. Itu loh. Padahal dikatakan tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Kalau kita benar-benar mengambil pelajaran kasajaratin thayyibatin tadi, la ilaha illallah, praktek lillah billah Muhammadur Rasulullah, praktek
li rasul bi rasul ahlus sunnah pasti berbuah. Kalau sudah berbuah akan timbul lisanul hal. Apa lisanul hal? Dia menjawab dengan perbuatan. Pengamal wahidiyah yang membuahkan atau lisanul hal itu lebih sahih, lebih afdal dari pengamal seperti saya lan jenengan ini hanya pandai bicara tapi orang lain melihat kita ini perusak. Karena yang dinilai ikutlah wong sing nyana wahidiyah. Coba kita yang dianggap kenyataannya kita tidak bisa jadi contoh, ya. Lisanul hal, perbuatan sesuai dengan bimbingan itu lebih sahih, lebih fasih, lebih afdal daripada hanya pandai bicara. Tapi aneh ya memang enggak ada rasa takut itu apa? Kalau ada rasa takut pasti kita akan berubah. Maka perjuangan ini harus dihias. Jadi perjuangan kesadaran itu ngeten. Uang itu ndelok jenengan itu didelok sifat lan sikape. Ngene ta wahidiyah masih Anda kita orang yang luhur tinggi di sisi Allah. Orang tetap melihat lahiriah. Mulane perjuangan itu kita berbenah pelan-pelan, dibingkai, apa bingkai? Di frame. Ini ada foto ya, ini foto ini. Frame itu bingkainya itulah figurannya itu di frame. Dulu HP jadul ya, yang tidak ada fotonya. Dari telepon menjadi telepon seluler, Masya Allah, semua mencari saat itu karena bisa dibawa ke sana kemari. Itu namanya bingkai, di frame. Setelah itu muncul ada gambar indah, banyak yang membeli, jutaan. Setelah itu ada foto. Setelah itu ganti Android. Ini namanya orang yang cerdas membingkai telepon. Jagat ini menunggu orang-orang yang dibingkai menjadikan akhlakul karimah. Jagat menanti, umat menanti di mana perjuangan itu muncul. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Mana buahnya? Gitu loh. Dirubah itu. Ya, entah kalau hati kita ini beku atau merasa wis bener itu. Alasan apapun perjuangan butuh buah. Bukan buah pandai seperti bicara seperti ini saja, tapi buah berubah apa? Satu, lintalahum. Pengamal wahidiyah, orang yang dibimbing guru rohani, membuahkan lintalahum karena dekat dengan Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Lemah lembut, itu bingkai. Bagaimana kita dilihat orang seperti ini? Ya, fa'fu anhum. Kalau pengamal wahidiyah tidak mau memaafkan dengan siapapun, bagaimana ditiru orang lain? Fa'fu anhum, memaafkan pada mereka. Disalahin memaafkan.
wastaghfir lahum, memohonkan ampunan kepada mereka, sedangkan kita ngapokno. Jangan. Wasabirhum musyawarah, rundingan mana yang baik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika memutuskan suatu perkara fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Maka perjuangan yang harus dibingkai. Yang bingkai adalah pengamal-pengamal, orang yang mengamalkan. Sebab kalau tidak dibingkai, orang tidak melihat indahnya, tapi sing dilihat orangnya. Yang mana lahir ini kalau tidak berubah, sama saja menjatuhkan perjuangan dari dalam. Terakhir, Rasulullah pernah dawuh ketika Dajjal turun, ketika cerita Dajjal, akan datang fitnah terbesar adalah Dajjal. Dajjal membawa kemuliaan bukit roti, gunung roti. Ketika Dajjal datang mulia, sampai kambing satu subur, susunya diperah cukup untuk 7 keluarga, saking makmurnya. Inilah dunia yang kita cari kan, itu dah mujadah lekak mulia, kita gak yakin ya seperti itu. Banyak orang berbondong-bondong lari dari Allah menuju hal-hal yang dilarang. Sahabat banyak menangis. Andaikan Dajjal turun hari ini, aku bisa mengatasi. Tapi Dajjal turun umat sesudah aku. Jadi di zaman ini kemuliaan. Jadi yang dicari itu pangkat, harta. Itu gambaran Dajjal membawa bukit roti itu. Sing jujur ya kelaparan nanti. Ini zaman sudah nyampe, hadirin wal hadirat. Terus Rasul mengatakan, tapi aku tidak khawatir dengan Dajjal. Tapi yang saya khawatirkan adalah Dajjal di kalangan umatku. Siapakah itu ya Rasul? Ulama su, ya mungkin saya lanjutkan. Apa ulama su? Jahilul qalbi, tidak ngerti urusan hati. Alimul lisani, pintar bicara, jahilul qalbi wal amali, tapi bodoh hatinya, tidak kenal ikhlas, tidak kenal lillah billah, tidak kenal merendah, hanya ngerti ilmu sak jakat itu indah, tapi yang memasukkan ke dalam panjenengan kita dituntun, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah, nyuwun dibimbing, wanzur ilayya sayyidi binadroh, minta dinadroh, musilatil hadratil aliyah, ujungnya ma'rifatullah, wusul kepada Allah, bukan ngerti tapi betul-betul diantarkan wusul kepada Allah. Ya sudah, tidak banyak, setengah jam, nanti yang penting tanya jawab. Kita renung, hati kita buka, hilangkan rasa mangkel. Ini pendalaman. Kalau sakit hendak diobati. Kita ini mencari ilmu, bukan ilmiah, tapi mencari penuntun, gandeng dengan murabi, agar kita walaupun bodoh ilmunya, tapi kesadarannya akan diberi oleh Allah. Amin. Moga-moga Allah keridani, kita semuanya dipilih, anak-anak kita dipilih, sampai hari kiamat dituntun oleh murabi kita, bahkan kita semuanya diridhoi. Amin. Termasuk ini ada obat di depan saya ini, moga mustajabah, mujarab, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah diangkat masalahnya menjadi baik, khususnya urusan hati, hatinya sembuh,
ekonominya sembuh, penyakit lainnya sembuh, lurus, jangan terpengaruh dengan indahnya ilmu, tapi harus dicari hakul yakinnya, bukan ilmunya. Maka carilah pembimbing yang benar, bukan hanya nuntun tapi menuntun. Semua pembimbing benar, tapi satu, kita harus mencari murabbi yang musilatil lil hadratil aliyah. Kepada semuanya lahumul fatihah. Saya kira cukup, silakan nanti yang tanya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama membongkar rahasianya sehingga kita tidak hanya pintar ilmu thariqah, tidak hanya pintar ilmu makrifat, karena bukan kita yang mencari pintarnya, tapi kita minta kepada Allah agar hati kita dituntun untuk menuju kepadanya. Saya kira cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak tetap sambil mendengarkan mujahadah apa Allahumma ya waqitu ya kad, berapa kali itu terus ngelatih jiwa, ngelatih hati. Semoga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kuliah Waqidiyah sudah kita dengarkan. Selanjutnya tanya jawab tentang ilmu. Untuk itu kami aturkan kepada moderator tanya jawab, beliau Ustadz Syamsul, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, kepada al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujihanarto, kepada para bapak, ibu, remaja yang kaulo taati dan kaulo hormati. Setelah kita mendengarkan tausiah beliau, karena itu saya moderator untuk memberikan waktu kepada para hadirin, hadirat, bila mana dari tausiah beliau ada yang belum jelas atau belum mengerti, kepada para hadirin hadirat boleh bertanya. Saya batasi karena berhubungan dengan waktu. Untuk bapak satu pertanyaan, bila mana ada ibu bertanya satu pertanyaan. Monggo yang mulai mungkin dari bapak dulu, para remaja silakan bertanya. Monggo. Iya, di depan aja. Tolong sambil dicatat moderator kalau saya lupa pertanyaannya ya. Bapak sama miling-miling lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin dari Dusun Kedanten Timur, Wonokoyo, Beji. Saya mau bertanya, Pak Yai. Saya setiap hari mujahadah, tapi hati saya tidak bisa merasakan manisnya iman. Mujahadah, pertanyaannya bagaimana untuk bisa merasakan manisnya iman? Sampun mekaten Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Tamin dari Desa Kedanten. Karena itu kepada beliau, Pak Yai, beliau bertanya bagaimana caranya untuk menanamkan jiwa ini bisa merasakan manisnya iman ke dalam mujahadah sehari-hari ini, terutama dalam prakteknya kehidupan ini. Kepada beliau, Pak Yai, kami aturkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Tamin. Ini memang harus menjadi evaluasi. Bukan hanya jenengan, semua harus mengevaluasi. Kita ngaku iman, ngaku raditu billahi rabbah, tapi ada rasa apa enggak? Ini harus senantiasa dikoreksi. Bila kita tidak mau mengoreksi, jangan-jangan jatuh karena banyaknya ibadah, banyaknya mujahadah, banyaknya tirakat, akhirnya merasa sudah dekat kepada Allah. Jangan sampai. Pertanyaan yang indah, kalau sudah merasa dekat, merasa baik, merasa sudah sampai kepada Allah, bahkan merasa aku jadi kekasih Allah, al-wajal ilal ajal, perasaan itu harus dipindah menjadi perasaan dolamna anfusana, dibawa sampai mati. Permasalahannya dalam hadis juga banyak diterangkan bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman. Ada hadis sahih. Kami hanya menjawab di bidang ini saja. Gini, manisnya iman. Iman itu di mana sih? Iman itu di kalbu, bukan di akal. Ya. Iman itu ada di hati, bukan di akal. Kalau hanya di akal, bagaimana dikatakan manisnya iman, sedangkan musibah datang silih berganti mengenai kita. Hanya akal yang mengatakan, aku iso syukur nang Allah, aku merasa ridho kok rumoso ridho. Sekali lagi, manisnya iman itu adalah kondisi batin, bukan kondisi pengertian. Maka pertanyaannya, bagaimana kita merasa manisnya iman kalau kita tidak dekat, tidak kenal dengan yang menanamkan iman, tidak tahu dengan iman kepada siapa. Oleh karena itu, sehubungan dengan pengajian ini, carilah pembimbing sehingga kita ini menyatakan manisnya iman tidak salah alamat. Ya, manisnya kehidupan, manisnya rasa, manisnya iman, ini harus ada yang menuntun di dalam kalbu. Bagaimana hati bisa manis? Mana dasarnya? Orang yang manis, imannya manis, mujadahnya membuahkan manisnya iman,
sholatnya, ibadahnya membuahkan manisnya iman. Syaratnya adalah semua yang kita lakukan bernilai Allah, ingat kepada Allah, itu baru manis. Manisnya iman kok eling dunya, itu palsu. Ya, yang namanya manisnya iman itu karena dia dekat dengan Allah. Orang punya harta kekayaan banyak, enggak punya hutang, hidupnya enak, manis terus. Sholat juga gampang, umrah berkali-kali, apakah itu manis? Juga manis, tapi bukan itu. Diling-ling ya, bukan itu. Manisnya iman itu Allah. Ya. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surat Al-Ra'd. Ingatlah. Hanya ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi. Saya ulangi. Hanya Allah di hati, bukan di akal. Hanya Allah lillah bila dipraktekkan di dalam jiwa, tatma'innul qulub, akan menjadi tenang hati kita. Ketika hati ini tenang, disitulah manisnya iman ada. Sebab orang kaya juga tenang. Oke? Orang memiliki semuanya, keturutan, tenang. Beda dengan orang yang besok yang dimakan tidak ada, orang yang ditagih utang, walaupun ahli zikir gak setenang itu, kecuali ingat itu ada di hati, bukan di akal. Jadi kepada Bapak Tamin, pertanyaan ini buat koreksi kepada siapa? Apakah kita sudah manis? Iman kita ada di hati, merasakan manisnya iman. Saya sudah ngamalkan wakidah puluhan tahun. Saya sudah ngereksol zikir la ilaha illallah puluhan tahun. Adakah manisnya iman? Allah tegas mengatakan, hatimu, kalau kamu merasakan iman, hatimu akan menjadi tenang. Syaratnya ingat bizikrillahi, dengan ingat kepada Allah. Ingat di hati. Makanya saya terima kasih. Ingat itu ada ingat lesan, ada ingat dari perbuatan, ada ingat karena dia merasakan. Dan ingat inilah hidayah yang dicari orang. Dengan al-mujahadatuh miftahul hidayah, dengan mujahadah direwangi tirakat tiap hari lembaran, tiap hari mujahadah. Sekarang ada tirakat melatih hati untuk merasa rendah. Itu nanti Allah memberikan fadl berupa setetes pancaran tajallinya Allah, sehingga manusia merasakan bersama Allah. Akal nerimo, cuma hati butuh murabi. Malah kita lari ke sana. Padahal Ghaus 100 tahun selain Ghaus dan Mujadid hanya satu. Ghaus itu satu. Nah, kita dikenalkan malah lari ke sana kemari. Makanya tidak ada ketenangan, bahkan tidak barokah nanti hidupnya. Tambah merosot, tambah jauh, tambah merosot. Itu. Jadi kepada Bapak Tamin, mengapa tidak merasa? Satu, kita harus ingat kepada Allah. Iku ilmu nih. Caranya ingat, berguru. Ingat itu gene tempatnya di kolbu. Bagaimana hati bisa ingat pada Allah? Bagaimana hati bisa sadar pada Allah? Sedangkan bangkai-bangkai yang busuk ada di hati kita. Bagaimana kita ingat pada Allah yang mana innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sedangkan Allah itu yang baik-baik, suci, tidak akan diterima yang tidak suci, yang tidak baik. Sedangkan hati tempat ingat kepada Allah, qalbun mu'min baitul haqq, hatinya orang beriman itu tempat mengingat Allah, itulah rumah Allah. Sedangkan di sini banyak bangkai-bangkai dunia, bangkai-bangkai penipuan, bangkai-bangkai munafik, bangkai-bangkai yang busuk, sering ghibah,
sering menyalahkan orang lain, sering hasut, sering ya merasa baik, sering aku stop ilmiah bisa dielmoni, ngaji kemanapun bisa kita dengar, bahkan bisa moco kitab, tapi hati tidak bisa dibohongi. Runi bisul lewis mati. Ketika sakaratul maut, kita di hadapan Allah ditolak kabeh. Illa man atallaha biqalbin salim, Asy-Syu'ara 89. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hati dengan yang mutmainah, karena hati yang selamat di sini ada Allah, semua milik Allah, nol hanya Allah, tidak ada aku, tidak ada siapa-siapa. Itu kesadaran. Maka nanti bisa tanya tidak. Jadi intinya bersihkan dulu hati kita. Saya wis mujahadah, berarti perlu didalamkan. Uang mujahadah kok bangga dengan mujahadah nih, itu kotor. Mujahadah membeng kok rumongso aku iso, itu adalah bangkai. Mujahadahnya bagus kok esek merasa aku orang lain, aku butuh dimuliakan, itu bangkai. Dan bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman, sedangkan bangkai-bangkai kehidupan dunia, harta, kedudukan menguasai jiwa kita, memenjarakan jiwa kita. Maka itu dia mujahadah dilatih, sering kumpul, sering dipotong. Bikati akabati nafsi, ketika mujahadah rumangsa puas dipotong, kula rendah. Kembalikan kedudukan manusia. Manusia gini salah, gini lali, tempel di hati. Aku gini salah, gini lali, gini dosa. Oke? Iku esek ilmu kudu mlebu nang dodo. Meguru nanti iku mung critane, tapi masuk ke dada butuh al-haus musilatil lil hadratil aliyah. Wis ketemu kok malah dilepaskan aneh. Ya. Ya tapi kata Gusmi ojo dimasna kata itu ya. Ya kita masna ya silakan. Maka sing kenceng pegang itu karena hidup kita hanya sekali. Maka monggo. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Yai, terutama kepada Bapak Tamin yang telah bertanya. Yang selanjutnya saya berikan kesempatan lagi bertanya. Bila mana Bapak Ibu, oh ada satu, silakan. Namanya dari desa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Somad dari Bangil. Yang saya tanyakan menanggapi Abah Heru masalah lilgos bilgos. Sekarang saya ini sebagai pengamal wahidiyah yang mencintai mu'alifnya, yang mencintai murabinya. Pertanyaan saya, apakah kecintaan dan kefanatikan fanatik saya kepada murabi saya ini, tindakan saya ini salah atau benar, apa diperbolehkan? Terus yang kedua, apakah boleh saya ini mencampur amalan dari murabi dengan guru-guru yang lain? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja ya, moderator. Gini, mencintai murabi. Kira-kira lek sing dicintai sakit itu jenengan membiarkan apa tidak? Panjenengan cinta ibu, cinta bapak, harus fanatik. Cinta itu fanatik, tidak fanatik buta. Yang namanya fanatik buta salah dipertahankan, itu fanatik buta. Kalau barang yang hak harus fanatik, la ilaha illallah harus fanatik sampai mati, harus dibawa ini. Begitu pula pada guru. Lebih-lebih kalau memiliki guru yang bisa nuntun, wajib fanatik. Kalau tidak fanatik berarti mendua atau mengajak untuk mendua. Itu bukan produk jiwa rasa yang mencintai, itu produk akal nafsu. Kecuali kalau panjang mencintai sesuatu, menemukan yang lebih sempurna, itu harus ditinggal.
Sekarang pertanyaan, apa ada ajaran yang panjang rasakan lebih daripada yang panjang rasakan itu? Ini. Jadi namanya fanatik itu ada dua, fanatik buta dan fanatik wajib. Fanatik wajib itu perkara hak, lebih-lebih guru yang menuntun, bukan hanya mengajar ilmu tapi menuntun, musilatil hadratil aliyah. Apalagi gurunya setiap zaman hanya satu, Ghaus. Apalagi gurunya seorang mujadid, wajib fanatik. Apa ada di atasnya? Kalau ada silakan. Kalau hanya sekedar ilmu, menerangkan ilmu, membaca kitab ini, semua banyak. Tapi satu yang menuntun semua ilmu yang ada dituntun masuk ke dalam jiwa, itu hanya satu. Maka kalau panjang fanatik dengan guru yang jelas menuntun jenengan, itu wajib. Lek mboten fanatik berarti panjang tidak cinta, cintanya palsu, bohong. Panjenengan anak remaja seneng arek wedok, anak putri yang cantik, fanatik apa enggak? Kalau enggak fanatik, gak kira cerita. Namanya cinta itu pasti fanatik. Waduh, calonku itu begini. Kalau enggak fanatik, ada yang lebih ini, lari ke sana, lari ke sana. Wajar kalau kita melayu rono-rono, maka enggak berhasil. Mayuflik, dia tidak berhasil. Pinternya pinter tapi enggak berhasil. Maka jangan diikuti, ikuti gurumu. Itu loh. Karena gurumu jelas nuntun kebaikan, panjang kok fanatik yang di luar aturan guru, apalagi aturannya Rasulullah, tidak usah diikuti kalau ingin selamat. Pertanyaan yang bagus. Dua, apa tadi? Bolehkah mencabut amalan-amalan dari guru? Kalau panjenengan ngamalno dari guru syariat yang ada, moco iki, engko bengi meneh moco iki, engko dilengkas moco itu boleh. Tapi kalau amalan wusul dirubah, tidak akan berhasil. Ma yuflik muni opo kok gak ngene. Iki kan lebih sempurna, dia tidak berhasil. Kalau ingin tahu tidak berhasil, lihat kehidupannya dan lihat ujungnya, terutama diri kita kalau sandelok wong liya. Nanti jangan-jangan kita yang hidupnya tidak ada barokah, nomor loro nanti ujungnya gak iso barokah, gak iso husnul khotimah. Tapi ini harus hati-hati. Jadi ini fenomena. Saya ada di daerah di Jawa Barat, itu ada orang itu, bahkan di Lampung pernah. Ini ya aku mau guru ini ya aku mengerjakan. Silakan Anda mencari ilmu dengan ribuan guru, tapi guru wusul hanya satu. Apalagi kalau sudah tahu ditunjukkan, Allah memilih, Allah menghendaki berjalan terus. Walaupun gak khusyuk ikutono panjenengan. Ibarat guru naik kendaraan kesadaran, kelonjitan gak iso popo, gak tahu ibadah, tahu-tahu masuk, berubah pelan-pelan sampai pada tujuan. Oke? Jadi berguru itu harus fanatik. Lek fanatik dua itu mendua. Ya, Rasul nonton umat harus fanatik sampai mati dibelani itu Rasulullah itu. Ojo fanatik Rasulullah Muhammad akan Nabi. Ya apa kita ini? Ya, Nabi Rasul 25 Rasulullah. Lek panjenengan Rasul kabeh api. Panjang dibimbing siapa? Dibimbing Nabi Muhammad. Wajib fanatik kepada Nabi. Bahkan di Pakistan ada seorang hakim mengolok-olok kanjeng Nabi. Tentara itu langsung membrodok 40 peluru masuk ke dadanya. Akhirnya dihukum, bahkan digantung hukum mati. Puluhan ribu, bahkan jutaan ikut melayat. Dia tersenyum walaupun digantung, wajahnya nampak bersih karena membela Rasulullah. Ya, selamat fanatik. Apa macamnya? Rolas sewu. Mana yang panjang 7 lek panjang? Gak usah fanatik selawat lagi dia tuh. Ya rolas sewu wajib diamal kabeh. Nek siji loro berarti fanatik siji loro. Lainnya gitu, ya. Fanatik itu setengah dari ajaran Islam. Setengah dari ajaran iman. Lek namanya iman wajib fanatik. Lek wis lil ghos fanatik lil ghos. Tapi tidak menyalahkan yang lain. Tidak menganggap yang lain rendah.
Fanatik mengikuti bimbingannya wajib. Lek gak ngikuti bimbingannya sapa do karo gak berguru, main-main itu namanya. Maaf ya kalau terlalu keras ya. Jangan sampai hidup sekali. Nanti dibuktikan hidup ini sekali. Mengapa hidup kita muntang-manting? Ya mungkin kita tidak ikut bimbingan. Bahkan kita nyimpang kanan kiri. Oke? Ya, saya terima kasih. Jadi yang lain ada adik saya di PSW Beji dan yang lain lurus. Ada lilgos, bilgos itu bimbingan. Yang nama ajaran itu fanatik. Cinta negara harus fanatik. NKRI harga mati, ya fanatik gitu loh. Apalagi kepada Allah dan Rasulnya, apalagi dengan bimbingan lillah-bilali Rasul, wajib. Lek ilmu jangan fanatik, lek kono-kono, karena ilmu itu luas. Ilmu itu bagaikan udara. Di mana di sana kita bisa menghirup udara, menghirup ilmu. Di sana menghirup ilmu, tapi keyakinan, kesadaran harus fanatik. Jangan pudar karena akal menuntun akan seakan-akan itu adalah sama-sama baiknya. Sama-sama baik, tapi lek bimbingan harus fanatik. Ya. Ya, saya kira cukup. Moga mungkin yang lain. Kurang titik. Ya, moga. Ya, terima kasih kepada Bapak Somad dari Desa Dandang. Ya, saya berikan kesempatan satu lagi kepada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sunario dari Beji, Derek Tangelba. Hamba manusia niku diciptakan dari dua unsur. Gini ku jasad kali ruh. Lah ruh ini kan udah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Janji ruh ini apa secara langsung berhadapan dos bundi? Sedangkan ruh sudah disatukan kepada jasad, itu banyak lupanya. Gimana? Selanjutnya, sebetulnya ini ada pertanyaan 3, tapi satu saja nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Gini. Terima kasih. Iki jenenge ngaji menungsane. Lek ono hadis man arfa nafsahu, ngaji jiwanya. Tapi ngaji lo ya, ilmu lo ya. Tapi tetap butuh hidayah, butuh murabi yang memasukkan ke dalam jiwa. Jangan terpengaruh. Ilmu itu indah, dibingkai kene indah, disampaikan kono indah. Nah kita iman wis jatuh. Sekarang ilmu itu masuk ke hati apa enggak? Sesuai dengan pertanyaan unsur ruh, unsur jasad. Ketika Allah menciptakan manusia kita semuanya, dunia yang sudah wafat atau yang akan, yang sekarang hidup atau yang sekarang atau yang akan lahir di alam arwah, di ilmu, weruh, ngerti, tapi ngefek nang dodo, tergantung sapa sing bersani hati jenengan. Kalau ndak ya pinter itu. Itu banggai, merasa tinggi, itu bahayanya. Ketika Allah menciptakan ruh, belum berupa jasad, satu unsur. Mengapa? Karena Allah punya skenario roh itu akan dites, diuji, maka dimasukkan oleh Allah suatu pertanyaan dan suatu jawaban. Itu Allah. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Jawabannya ruh di alam arwah, qalu bala, mengucap iya Tuhan, Engkau Tuhanku, syahidna, saya hanya tidak hanya mengatakan Tuhan, tapi kami menyaksikan. Ruh ya. Sekarang logika atau kenyataan yang ada itu Allah, yang wujud Allah. Ketika Allah menciptakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun,
kun fayakun, maka jadi ruh. Ketika Allah berkata alastu birabbikum, ruh bisa jawab apa enggak? Enggak bisa. Akhirnya oleh Allah ketika alastu birabbikum, ruh itu diberi pemahaman, pengertian, akhirnya ngerti pertanyaan ini. Tapi saya jawab apa belum? Belum. Dikai pendengaran roh itu, sehingga roh krungu pertanyaan Allah. Alastu birabbikum, roh tapi bisa jawab apa belum? Belum, karena belum dikendaki punya lesan. Akhirnya roh tetap ngerti, krungu, atin moco, atin jawab, tapi tidak bisa. Diberi pengertian. Roh setelah diciptakan, ditanamkan pengertian, ditanamkan telinga batin, ditanamkan oleh Allah lesan untuk menjawab, tapi belum bisa menjawab karena belum diberi kehendak oleh Allah. Mulane wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalau kita punya kehendak, itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Ruh gak iso jawab karena gak dikersakno. Setelah ditanam, dikehendakin jawab, ruh baru jawab qalu bala. Sajane sing jawab sapa? Ya Tuhan. Roh gak iso apa. Bala inggih. Syahidna, dan saya menyaksikan. Iman, makrifat, iman, musyahadah. Syahidna, musyahadah. Akhirnya diturunkan oleh Allah ke dunia. Allah menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku menciptakan di dunia ini khalifah, Nabi Adam dan anak cucunya. Karena Allah menciptakan roh kalau yang ada di alam sana diturunkan secara bertahap sesuai dengan zamannya. Termen pertama Nabi Adam dan Ibu Hawa, mudun, anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai kita termen ke berapa juta tidak tahu, gantian. Ketika roh ditanamkan, masih iman apa enggak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir tetap iman, fitrah, musyahadah. Akhirnya oleh Allah, bayi sing ana ndek kurungan raga, ragangan jasad, roh dicampur ini, diberi waktu, kamu nanti ini, rezekimu ini, amalmu begini, matimu begini, sudah ditanam, ya. Akhirnya oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka oleh Allah, ruh yang ada di dalam jiwa, ada dalam jasad, jenenge jasad ini diilhamkan oleh Allah sifat madmumah, fujuraha, sifat khayawan, sifat syaiton, sifat elek. Mulane lek ana wong elek iku sifate ana di jerone dodone, mulane wajib dibersihkan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan sifat yang baik, takut kepada Allah, sifat yang suci, dua-duanya menguasai manusia. Maka ketika kita di dunia kok lali ambek janjine, wa alhamaha fujuraha, sifat Allah sing nampani, sehingga senengane lali ambek Gusti Allah. Dikai donya ingatna lali nang dunia, dikai pangkat ingatna lali nang pangkat. Dunia sebagai panggung sandiwara menjadi penjara rohani yang baik bagi orang-orang yang dicintai Allah. Ad-dunya apa? Surgane wong mukmin, jannatun kafir. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia penjara bagi orang iman karena akan benturan. Tapi bagi orang yang kafir, surganya orang kafir. Jadi gini,
Mengapa kita harus mujahadah wis salat lupa? Karena ada nafsu yang disebut madhmumah. Allah menanamkan sifat fujur. Di situ kita tidak menemukan alat pembersihnya, bahkan kita memanjakan nafsunya. Nafsunya ingin ini diikuti. Ketika nafsunya mengatakan ikut aku sing pinter, aku sing mujahadah, diikuti. Tidak menemukan murabbi. Inilah pentingnya Ghaus untuk menanamkan kita. Ingat, hidup hanya sekali. Ada dua pilihan, mau atau tidak, mencari atau tidak. Podo durung karwane saya al-fakir, tidak ada jaminan, jenengan juga ada jaminan. Sing wis mujahadah hati-hati, nyuwun terus nang Gusti Allah, dilindungi supaya diberi. Allahumma khtim lana bil iman, amin. Waqtim lana bil Islam, waqtim lana bi husnil khotimah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghausiyatiz zaman wa aqwanihi wa sa'iri awliya illahi radhiyallahu ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya? Kira-kira cukup? Ya, wah kok gak iso nih. Ono ini berarti saya butuh. Nah, alati gak digawe mujahadah ping pira? Ya, setelah alati digawe pembersih hati, ajarane rumoso rendah. Jangan sampai tertipu oleh nafsu. Dihiasi dengan kebaikan, dihiasi dengan ilmu, akhirnya mutus hubungan rohani lebih-lebih dengan yang membimbing kita. Saya kira monggo untuk mana, kalau enggak ya sudah. Ya wes terakhir. Yang lain ada toh? Yang lainnya saja. Ya, nanti yang belum kesempatan untuk bertanya. Bapak ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnomo dari Beji. Ini sebelum saya menyampaikan pertanyaan Pak Yai, ini saya mendapat suatu pengalaman di mana di lingkungan saya, terutama saudara-saudara saya sendiri, yang awalnya pengamal sholat wahidiyah, kemudian mencoba-coba atau mungkin membanding-bandingkan ke torikoh yang lain. Ada juga yang bahkan menurut saya pribadi ada yang sampai ke ilmu kejawen. Karena di situ saya tanya, kalau saya masalah toriko saya nggak begitu banyak tanya karena saya juga tidak paham tentang toriko. Cuman menurut pengakuan beliau-beliaunya itu pada saat dia masuk di toriko itu merasa lebih sakral atau apa karena komunitas, mungkin karena banyak orang habaib atau banyak kiai-kiai itu. Dan yang lain yang masuk di ilmu kejawen merasa dirinya itu lebih tenang karena di situ saya ikuti aja, sering memutar lagu-lagu Jawa sakral. Itu memang kalau di artinya saya telah itu memang petuahnya itu memang bagus-bagus. Dan saya tanya, mereka merasa tenang. Bahkan saya ajak membahas masalah ilmu makrifat, mereka lebih piawai. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai pengamal wahidiyah sampai sejauh manakah kita mempertahankan amalan sholat wahidiyah? Yang mana sholat wahidiyah itu sebetulnya kan ilmu untuk menjadi makrifat kepada Allah. Nah, kalau secara pembahasan tadi, tapi tetap ini Pak, tetap mengamalkan wahidiyah, ajar apa itu sholat wahidiyah bermujahadah, tapi dia ikut juga di kejawen, ilmu kejawen itu gimana Pak? Supaya kita itu tetap mempertahankan amalan sholat wahidiyah itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tenang, Pak. Intinya puas. Intinya fanatik.
intinya sangat dipertahankan. Oke? Di zaman tahun-tahun abad 10 Masehi itu ada terjadi perang salib, di mana perang antara umat Islam dan umat non-Islam. Ketika ditanya, mengapa kamu membela? Karena ini harga mati, saya lebih tenang rela mati. Yang perang salib pun demikian, aku lebih tenang dan lebih suka mati membela ini. Ketenangan banyak di mana-mana. Ilmu banyak di mana-mana. Sebagai penguji, temannya anak saya, Mbak Nurul, itu Islam. Bapaknya, ibunya Islam. Dia pindah karena mendengar lagu-lagu agama, religi, pindah. Bahkan ketika mendengar lagu itu menangis, menjiwai. Apa bedanya ketenangan ini dengan ketenangan yang lain? Yang dibahas tadi adalah ketenangan karena kepuasan. Dan kadang-kadang pengamal wakidah mengapa tidak bisa tenang? Karena tidak yakin. Nanggung, berjalan gagal, golek kono, golek kini. Ini soal iman dan soal hidayah. Saya tanya, baca Al-Quran indah apa enggak? Bagi yang iman indah. Mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, ada yang enggak mau. Bahkan mungkin kita sebagai pengamal gak gelem. Aneh ini, bahaya ini. Tapi orang mendengar nyanyiannya Michael Jackson sampai pingsan itu, saking tenangi, saking bahagia. Saya hanya untuk bukan membandingkan urusan senang, semua bisa merasakan. Tapi kesenangan yang hakiki adalah kesenangan yang dilandasi iman dan hidayahnya Allah. Ya, orang mu'alaf, harta yang dipuja-puja, keluarga yang dibangga-banggakan, ketika mu'alaf diusir dari luar, dia memilih miskin karena ketenangan. Coba dibandingkan dengan kemiskinannya, sering menangisi dosanya, bahkan harta yang dulu diberi oleh lingkungannya yang sekarang diambil semua. Dia kos di rumah yang jelek dengan istrinya, coba dilihat itu di YouTube. Ketika ditanya, saya lebih tenang miskin seperti ini, karena dia merasakan. Wahai dia, andaikan kita mendalami lillah billah itu apa, li rasul bi rasul itu apa, lil ghas bil ghas itu apa, tazkiyatun nafsi itu apa, hati yang bersih itu apa, pasti kita akan memilih itu. Tapi kita yang dicari adalah dunia, yang dicari adalah pangkat, yang dicari adalah status. Itu. Jadi Pak Haji, siapapun, mbah saya dulu pimpinan Kejawen, betul, dari Demak. Kalau ngajarin saya begitu indah ajaran itu, tidak boleh bohong, tidak boleh ini, hidupnya sederhana, sama. Ajarannya yaitu ajaran dulu papat lima pancet sama, tapi ajaran bimbingan belum ada menyentuh di dalam. Dan ini kita membawa iman mengikuti jejak Rasulullah. Ya, ketika Islam datang juga masih ada jejak-jejak agama luhur yang dikembangkan sampai sekarang, bahkan kolaborasi dengan agama Islam.
Kita gimana? Jadi dari kidung tanah Jawa, saya juga dulu sekolah dipelajari kidung itu. Ada kinanti, ada dandang gulo, kita jiwai, bisa meresap ke dada. Malah saya main gamelannya di SPG dulu. Ya gak sholat, belum ibadah. Kalau sudah itu enak. Apalagi dengan kidungan-kidungan sing ono di anu niku apa Wahyu Kalosebo. Ya, yang bisa Wahyu Kalosebo. Kelawan mekok hawa kang dur angkor. Enak itu bimbingan. Terus menyatu antari jiwa kepada Tuhan, manunggaling kaula. Ternyata di Wahidiyah, Allahumma ya wahid ya ahad. Manusia gak iso manunggal kali Allah. Lek manunggal berarti ada dia, ada Tuhan. Yang ada manusia dikehendaki oleh Allah menetapkan bilah, semua dikembalikan pada Allah sehingga dirinya pun nol. Ajaran lebih dalam dan lebih sempurna sehingga kita istighraq, tidak merasa aku ada tapi belajar dilepas dengan praktek bilah. Jadi supaya tidak menyinggung yang lain, itu yang kejawen siapa? Keluarga Pak Haji sendiri ya? Iya, ya saya tahu sering ke rumah itu ya. Enggak apa-apa, silakan ya. Semua itu kembali hidayah Gusti Allah. Jangankan itu toriko ya gitu. Bahkan pengamal wakidah lari kalau toriko itu. Karena apa? Kagak paham. Tapi merasa pintar ya itu apa? Lu masuk benar. Karena gak paham siapa Ghaus. Siapa mu'alif kata paham. Karena dia tak menangis apa. Akhirnya di rokyune dhewe pikirane kono, ndelok kono, dirungokno kono, akhirnya bingung nanti. Gak usul-usul, hanya ilmune tok diwadahi. Terus sampai rumangsa benar sendiri bisa. Hati-hati itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan semua itu baik karena hati ini memiliki rasa yang berbeda. Bagi abaji yang sehat, kalau panjang ngombe kopi supaya manis, berapa sendok Pak Agus? 2 sendok. Kalau saya enggak, yang apa gula sing tuku apa sakorit itu beda. Ingin manis cuma berbeda. Ini rasa lidah, tapi rasa hati banyak. Terjadi Al-Fatih Sultan Mahmud II setelah kekalahan perang salib usia 25 dengan keyakinan dengan Allah, dengan cinta Rasul, dia perang, rela mati, rela hancur, menang perang salib 2, mengalahkan Konstantinopel, yaitu di negara Italia. Jadi orang yang bermusuhan pun yang merasa senang, merasa nikmat. Aku perang itu nikmat, padahal belok Amerika. Ya gitu, yang belok Donald Trump semenengin nemen bahagia. Apa mana ndelok Gaza wis luar biasa benci ini. Ya itulah kesenangan berbeda-beda. Jenazah kadang-kadang ya seneng wakil dia ya alhamdulillah. Gak seneng wakil dia ya alhamdulillah, itulah kehidupan. Ya, yang penting yang baguslah. Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka jangan ragu. Tapi hati ragu. Kata pertanyaannya siapa tadi? 2 unsur. Karena sifat madzmumah itu menguasai. Bukan sifat takwa tadi. Tidak mengurangi rasa hormat dengan yang lain. Yang toriko silakan. Yang lain silakan. Tapi lek Wahidiyah gemugo sing lurus. Kalau pertanyaannya sama pindah-pindah, lam yuflih, tidak berhasil. Oke ya? Oke, gitu ya, sudah ya? Sudah ya Mas Samsul? Ya wis sudah, saya akhiri. Semua semoga diridhai Allah. Hati dibuka, hati harus dijadikan hati yang merasa rendah di hadapan Allah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin